Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najus Gila dengan NPM 333 dari mata kuliah pengantar manajemen industri kelas B. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi terkait 5 porter courses atau biasa disebut juga dengan 5 kekuatan porter. Jadi apa sih itu 5 porter courses? 5 porter courses itu adalah strategi yang digunakan untuk menganalisis tingkat persaingan dalam suatu industri maupun perusahaan. Jadi 5 kekuatan tersebut mencakup yang pertama itu ada ancaman pendatang baru atau threat of new entrants, yaitu seberapa mudah atau sulit bagi pesaing baru untuk memasuki pasar. Terus yang kedua itu ada daya tawar pemasok atau bargaining power of suppliers, yaitu seberapa besar kekuatan pemasok dalam menaikkan harga atau mengurangi kualitas barang dan jasa. Terus yang ketiga itu ada daya tawar pembeli atau bargaining power of buyers, yaitu seberapa besar kekuatan pembeli dalam menekan harga atau menuntut kualitas barang dan jasa yang lebih baik. Terus yang keempat ada ancaman produk pengganti atau threat of substitute products, yaitu seberapa mudah pelanggan dapat beralih ke produk atau layanan lain yang memenuhi kebutuhan yang sama. Terus yang terakhir itu ada persaingan di antara pesaing yang ada atau rivalry among existing competitors, yaitu tingkat persaingan antara perusahaan yang sudah ada di industri yang sama. Nah, biasanya tuh di setiap perusahaan pasti punya laporan keuangan yang berisikan neraca atau balance sheet. Terus ada juga laba dan rugi atau statement income. Jadi kedua hal tersebut tuh pertama dari neraca, yaitu laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada satu titik waktu tertentu. Jadi contohnya tuh kayak 31 Desember 2025. Sedangkan income statement itu laporan yang merangkum pendapatan, beban dan laba atau rugi perusahaan selama periode waktu tertentu. Contohnya kayak 1 bulan, terus setahun, seperti itu. Nah, di sini saya sudah menganalisis kedua perusahaan elektronik, yaitu perusahaan Samsung dan juga Apple. Nah, yang pertama ini ada perusahaan Samsung. Di tabel ini ada neraca, yang dimana dari kesimpulan asetnya kita bisa simpulkan bahwa Samsung berkembang secara aktif dengan peningkatan di hampir semua jenis aset, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Terus ada kesimpulan kewajiban, di mana Samsung menggunakan pinjaman atau utang jangka pendek yang kemungkinan itu tuh untuk memperluas atau memadai pertumbuhan perusahaan, tetapi masih di dalam batas wajar. Nah, terus ada kesimpulan ekuitas, yang dimana di sini tuh emang terjadi penurunan kemungkinan disebabkan oleh pembagian dividen atau penyesuaian laba. Walaupun turun sedikit, akan tetapi posisi modal tetap jauh lebih kuat, bahkan lebih dari 2 kali total kewajiban. Terus yang kedua di sini ada income statement atau laba dan rugi. Di sini kita tuh bisa simpulkan bahwa Samsung tetap efisien dan profitable, yang artinya walaupun biaya meningkat, laba juga naik, dia tetap menunjukkan bahwa terdapat pengelolaan yang sehat dan peningkatan pendapatan dari produknya. Setelah itu yang kedua ada perusahaan dari Apple. Nah, di sini tuh kesimpulan sederhananya pendapatan tumbuh walaupun tidak besar, laba bersih sedikit turun tapi masih di atas 90 miliar. Aura kas operasi meningkat, menunjukkan bahwa bisnis inti tetap sehat. Kemudian Apple terus membeli kembali sahamnya hingga memberi nilai pada pemegang saham. Dan neraca tetap kokoh dengan kas besar dan utang terkendali. Nah,
Nah, tapi di sini ada warning, ada challenge, tantangan bahwa pertambahan produk seperti iPhone dan MacBook itu tuh mulai stagnan. Nah, terus kedua itu ada ketergantungan terhadap layanan makin besar hingga sangat penting agar terus tumbuh. Terus yang terakhir, ada penurunan laba bersih kecil perlu diwaspadai bila tren berlanjut. Nah, jadi pada intinya tuh Apple masih sangat sehat secara finansial, bahkan efisien, profit tinggi dan punya cadangan kas besar. Walau pertumbuhan pendapatan melambat, strategi fokus pada layanan dan pembelian kembali saham menjaga nilai perusahaan tetap tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.